Yesus kan nggak ada di Bible mengaku dirinya Rasul kan? Loh, Yesus itu utusan loh. Yesus tuh diutus loh, Bang. Yesus itu diutus. Yesus tuh rasul. Oh, gimana, Bang? Rasul lah. Yesus itu di Bible dikatakan nabi dan dikatakan Mesias kan, gelarnya bahwa dia diurapi. Nah tapi kadang saya juga berpikir, ternyata kalau memang dikatakan Yesus di dalam Bible itu adalah Kristus, artinya yang diurapi. Tetapi seketika itu juga logika saya berpikir bahwa kalau dia yang diurapi, berarti ada yang mengurapinya gitu loh. Congor nih congornya. Indah kali congorku nggak dimaskerin loh. Soalnya gigiku nggak ada yang bolong, jadi nggak dimaskerin congorku. Mau apa? Pacar saya enek nih lihat saya nih. Laper woi. Halo, Kak. Radius. Halo Kak, selamat siang. Iya Kak, jadi aku mau nanya memang. Ini kebetulan saya Nasrani. Ih, kau udah sesat berarti kau sekte sesat kau. Oh, Nasrani itu seperti penyakit sampar. Anda penyakit sampar. Loh, Iya, kalau orang-orang sekarang bilang mengatakan orang Nasrani itu seperti penyakit sampar. Loh, Anda penyakit sampar. kalau orang-orang sekarang bilang itu orang Kristen. Nah, orang dari dulu orang Kristen tetap disebut orang Kristen, Bang, bukan orang Nasrani, Bang. Salah, Bang. Bang aja sana. Yang jadi penyakit sampar, saya sih nggak mau, Bang, disebut Nasrani, Bang. Jijik saya. Ya, berarti tetap fokus kepada Kristen ya. Oh iya, murid-murid itu disebut Kristen, nggak pernah disebut Nasrani. Siap Kakanda. Silakan, Bang. Yang menjadi topik sentral sih tentang bahasa roh itu. Kalau Rasul Paulus bilang lebih baik bernubuat daripada bahasa roh di Korintus itu kan Kak. Jadi ada pemahaman memang apakah gereja modern sekarang yang apa ya, yang lebih ekstrim memakai bahasa roh daripada gereja-gereja kesukuan seperti kami. Kira-kira gimana tanggapan Kakak kebenaran dari pribadi Kakak mengenai bahasa roh tadi Kak? Kamu tahu nggak bahasa roh itu apa? Kalau kita melihat di penjelasan Rasul Paulus karunia bahasa roh. Iya, bahasa roh itu seperti apa? Pernah nggak Rasul itu bilang sandal lama, sandal baru, sandal? Nggak pernah, Bang. Ini ajaran siapa? Iya Kak. Oke, kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 7. Bahasa roh itu adalah karunia yang diberikan Roh Kudus untuk memampukan para rasul ini berbahasa dalam bahasa asing. Bahasa asing yang dimaksud bukan bahasa planet. Bukan bahasa alien. Tetapi bahasa-bahasa orang-orang yang bangsanya bukan dari bangsa Israel, seperti Partia, Elam, Mesopotamia, Pamfilia, Frigia, Arab, ya. Itu semua bahasa-bahasanya. Ya, jadi bukan bahasa yang aneh-aneh, jadi bahasa roh itu adalah bahasa manusia, Bang. Ya. Iya Kak. Karena fungsinya adalah untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa lain. Karena begini, Bang. Ya. Orang-orang Israel saat itu menggunakan bahasa yang lazim, yaitu bahasa Yunani. Para rasul itu adalah orang-orang Galilea. Kalau Abang baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 6, kan orang-orang ini orang Galilea. Umumnya menggunakan bahasa Yunani. Kalau mereka menginjili ke daerah Arab, mereka pakai bahasa Yunani, orang Arab nggak ngerti. Makanya Roh Kudus itu memberikan karunia berbahasa Arab kepada para rasul. Itu yang dimaksud bahasa roh. Ya, atau bahasa lidah, the gift of tongue. Karunia berbahasa lidah. Seperti itu Bang, orang Majus. Ada lagi bahasa roh yang lain. Ya, yang sifatnya rahasia. Ini tertulis di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 dan 2 dan 3. Ya,
oleh roh kita dimampukan untuk berbicara kepada Allah dalam bentuk rahasia, tidak terdengar oleh manusia. Artinya adalah roh kita berbicara dengan Allah. Makanya ada orang berdoa dalam hati. Kenapa? Rohnya sendiri yang ngomong, berbahasa kepada Allah. Nggak kedengeran. Nah, gitu Bang. Jadi bahasa roh itu Bang. Glossolalia dan senolalia. Itu aja Bang. Silakan Bang. Siap Kak. Jadi terima kasih untuk jawabannya Kak. Jadi memang sangat berguna kali dari penjelasan Kakak menjadi pembekalan kepada kami Kak di lapangan. Terima kasih Kak. Udah Tuhan naik ini memberkati. Kak. Tuhan memberkati Kak. Amin. Gitu loh. Amin, amin. Halo, Heart of Smile. Iya, salam damai sejahtera. Saya Kristen. Boleh diskusi Silakan, dengan Pak. kakak. Boleh. Kenapa ganti namanya kakak Agatha? Loh, kenapa Rasul Saulus diganti namanya Paulus? Jadi kau merasa yang menggantikan namamu Tuhan? Memangnya siapa yang menggantikan nama Rasul? Emang Tuhan? Jadi siapa yang menggantikan? Anda mau berdiskusi tentang nama saya atau Anda mau ngapain di sini? Nah, saya mau diskusi juga. Nah, mau diskusi jangan sok-sokan ngurusin nama saya. Saya itu adalah tetap Agatha o Palermo yang sangat termasyur, terkemuka di dunia dan di akhirat. Ini banyak Saya yang juga ini. tetap adalah garam dan madu karena saya suka sekali menggarami orang-orang yang luka di bawah ini biar dia tambah kejang-kejang dan sakit. Saya juga madu yang bisa menjadikan obat ya kan bagi orang-orang yang di room saya ini yang nggak pernah nengok yang manis-manis. Udah cukup kakak. Boleh saya bertanya lagi? Silakan. Ya udah, saya mau tanya kak. Kalau soal nama Tuhan itu berapa sih sebenarnya? Nama Tuhan yang mana nih Bang? Ya, Ada saya begitu itu- banyak Tuhan di dunia ini. Saya juga Tuhan. Tapi saya Tuhan di kanal saya. Kan gitu. Tuhan yang mana? Ada berapa banyak Tuhan? Tuhan itu cuma satu kok. Ya orang bilang Tuhan di Kristen namanya berapa? Oke, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Selesai. Itu dalil. Ya udah, Yes. bukan Yahweh berarti ya kak ya? Nggak ada dalilnya. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yahweh. Nggak ada juga ayatnya, Bang. Mantap. Kalau Allah gimana kak Allah? Allah itu bukan nama, Bang. Tapi kan saya tanya nama, berarti bukan Allah. Ya, dong. makanya saya bilang jawabannya itu 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus. Berarti kakak JO dong, penyembah satu Tuhan satu namanya, Lah betul? memang sejak kapan Tuhan kau ada banyak? Ya satu dong. Namanya yang penting Kak. Karena gini, banyak orang nyerempetin pribadi Yesus dengan pribadi yang lain dengan nama yang lain gitu. Kamu kenal nggak siapa Tuhan Yesus? Anda bilang-bilang JO, jangan-jangan Anda nggak tahu definisi JO itu apa? JO itu jugul only kayak kakak. Oke, jugul only itu apa? Masa kakak nggak tahu jugul Nggak jogal? tahu aku, itu kan bahasa kau, bahasa roh. Kamu bukan orang Batak. Menggunakan bahasa roh, Saya mau ya. tanya dulu, kakak bukannya orang Batak? Di mana Anda bisa membuktikan saya orang Batak? Saya bertanya, saya bukan sedang Ya, bukan. Anda mengatakan, bukankah kakak adalah orang Batak? Anda lagi menegaskan, Anda bukan bertanya, apakah Anda orang Batak? Itu baru pertanyaan. Anda Oke. penegasan. Bedakan pernyataan dengan pertanyaan. Kalau Anda tidak bisa membedakan pernyataan dengan pertanyaan, ya kita tidak bisa diskusi, Bang. Di sini diskusinya, diskusi tingkat kambing, bukan tingkat dewa seperti Abang. Bukan maksud saya kakak Batak bukan. Bukan. Oh ya, ya udah maaf. Ya saya minta maaf. Ya sudah, apa yang mau Anda diskusikan? Kenapa Anda mengatakan saya JO? Apa dasar Anda mengatakan saya Enggak JO? gini, kenapa saya katakan JO itu jugul only itu dalam bahasa Batak itu bebal banget gitu loh, Pak. Apa kebebalan yang saya lakukan terhadap
terhadap ajaran Kristus? Enggak, saya cuma iseng aja. JO itu juga jugul only. Apa kebebalan yang saya lakukan terhadap ajaran? Bukan, tetapi makna sebenarnya JO kan Jesus Kalau only. saya tidak pernah bebal atau melawan ajaran para rasul, saya bukan jugul. Justru Anda itu lagi pansos di mari. Pantas kurang ajaran, anak yatim piatu. Nggak apa-apa saya anak yatim piatu, Bang. Yang penting saya sudah diadopsi sama Tuhan Yesus. Itu aja. Silakan Nur Salam. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Nggak, saya mau tanya Bu, bedanya monyet sama kera apa Bu? Iya, kalau monyet itu kamu, kera itu juga kamu. Karena cobain ya. Ini buktikan ya. Coba kamu datang ke tetanggamu terus berantem, pasti kau dikatakan monyet kau, pasti betul. Pasti. Terus nanti datang lagi kan, terus kau gini, oh dasar kau ya kera. Cobain aja Pak. Serius. Lo bener toh? Ada yang setuju nggak? Nah, cobain aja Bang. Abang nanti datang ke tetangga terus lewatin, terus gini-gini Bang. Gitu. Ih, monyet kau katanya Pak. Apa yang mau kau tanya lagi Bang? Tanyalah seputar iman Kristen. Gak usah kau bercanda, kau kan bukan pacarku. Nggak apa-apa juga. Hidupnya jangan selalu serius sekali lah. Tenang-tenang aja hidup ini. Nggak bisa Bang, karena ketika kita nanti mati, Tuhan Yesus itu waktu menghakimi kita nggak ada pakai bercanda. Kau agata yang itu nggak ada. Aku terbakar dalam hati Bang, nggak bisa Bang. Memberitakan firman Tuhan itu harus dengan serius. Karena mati itu bukan candaan dan bangkit itu bukan candaan bagi saya. Kak, kalau kisah Rasul 2 ayat 33, Apa tuh? Apa tuh? Bacain aja. ya tunggu dulu, ambil handphone dulu satu lagi nih, bentar. Oh, oke. Kita tunggu. Bentar. Ada mana sih? Bang nih kayaknya belum bangun tidur ini. Rohnya pun belum bersatu ini. Agak-agak berkumur-kumur. Gua curiga jigong dia juga belum disikat ini ya. Ya nggak sih? Curiga aja ya kan. Semoga tidak demikian. Turun aja Kak, janganlah. Oke, ini ada si bos ya. Makabe 12 ayat 46 Kak, tolong dikasih pencerahan. Ini 1 Makabe atau 2 Makabe? Emang kau punya kitab Makabe? Kau jelasin lah. Nih yang nanya-nanya kitab Makabe, nih kau punya nggak kitab Makabenya? Ini 1 Makabe atau 2 Makabe? Jelas-jelas kok Bang kalau nanya Bang, Makabean Bang. Biar kita jelasin Bang. Satu lagi. KJV tahu nggak Kak? KJV itu KJV. KJV ya, KJV lah. Apa? Ambil kuncinya di bawah. Kau tidak tercerdas tidak akan. Oh enggak Bang, ini salah ya Bang Tigan ya. Kalau tidak cerdas tidak akan dapat mengerti kebenaran yang sebenarnya. Enggak. Orang yang tidak dapat mengerti kebenaran adalah orang yang tidak mau mendengarkan pengajaran tentang kebenaran. Jadi tidak masalah cerdasnya Bang. Orang bodoh itu diajar Bang. Jadi apakah ada orang bodoh disebut orang cerdas? Semua orang yang belum diajarkan tentang firman Tuhan semua nggak ada yang cerdas. Diajar dulu baru cerdas. Jadi kecerdasan itu setelah dapat pengajaran gitu ya. Orang yang mau belajar itu sudah pasti tahu kebenaran. Kalau dia cerdas tapi tidak mau mendapatkan pengajaran, dia juga tidak cerdas menurut Tuhan Yesus. Silakan Nur Salam. Firman Tuhan, Kisah Para Rasul, Firman Tuhan Kisah Para Rasul 2 ayat 33.
dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Apa yang mau ditanya? Pertanyaannya, tangan kanan Allah itu maksudnya apa? Tangan kanannya Allah lah. Berbentuk fisik atau Bukan? kuasa? Atau artinya kuasa? Ya. Hah? Oh, Iya. berarti itu kiasan berarti ya? Bukan kiasan, itu adalah apa ya? Bentuk dari majas. Ya, itu seperti majas atau gaya bahasa. Bukan kiasan, karena kalau kiasan itu seperti sesuatu yang tidak benar gitu. Tapi itu adalah majas. Jadi seolah-olah dia memiliki tangan kanan, padahal tidak, tetapi memang dia memiliki tangan kanan. Wah. Itu seperti majas. Jadi yang dimaksud dari ayat itu, setelah Yesus ditinggikan berarti dia naik. Setelah kebangkitannya dia dinaikkan, maka Roh Kudus itu dicurahkan. Itu konteks dari ayat itu. Dan hari pencurahan Roh Kudus itu yang kita kenal sebagai hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul 2 tadi yang sudah saya jelaskan. Itu Bang. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang? Oh, jadi berupa majas itu ya? Ya, seperti itu gaya bahasanya. Ya udah deh. Oke, makasih kakak. Terima kasih. Tuhan berkati hidup kita semua. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan berkati hidup kita semua. Amin, amin, amin. Tangan kanan kekasih, ya Tuhan. Kakak, ini saya mau nanya ini. Semalam saya baru nanya sama teman saya ya. Temannya ini teman Iya. mainan nggak Bang? Iya, sepermainan. Dia Kristen Di mana juga. ada tetapi- dia selalu ada aku nggak Bang? Nggak ada dong, adanya aku dong. Iya, anak manis dan juga baik hati nggak Bang? Enggak juga. Gini loh kak. Gini Aku kak, juga semalam kan saya Tuhan. nanya sama dia ya kak. Dia pacaran sama muslim. Berarti beda agama ya kak ya. Saya nanya, saya bilang mau ke gereja nggak nanti malam? Kita ke gereja. Apa tuh gereja? Saya nggak kenal gereja. Tiba-tiba bisa seperti itu kak. Nah karena pasangan mereka berani menjual namanya istilahnya keyakinan, istilahnya Tuhan gitu loh. Udah Dengan biasa pasangan itu seperti Bang. itu. Kenapa harus seperti itu gitu loh? Loh, Sedangkan kamu laki-laki gitu, kamu bentar laki-laki Bang, harus- bentar Bang. Yang Ah, berapologet ini aja jualan agama loh Bang, biar kau tahu. Jangan kaget, kenapa orang harus menjual imannya? Udah biasa itu Bang, ya. Banyak orang yang berapologet ini jual imannya demi apa? Demi sepotong daging. Demi uang. Itu santai aja Bang. Iya Lanjut. betul. Gini Mbak, maksudnya tuh kenapa sih harus seperti itu? Karena seorang laki, padahal kan kamu lelaki ya, imam. Banyak kita bilang imam ya, kepala keluarga gitu loh. Kepala keluarga harusnya memimpin seorang wanita untuk mengikuti kita. Kenapa kita bisa mengikuti dia gitu loh? Kenapa kita yang ngalah gitu loh? Oh, karena Maksud saya cintanya begitu. di dalam Bang, nggak apa-apa itu Bang. Nggak Itu yang apa-apa. bikin saya penasaran dan saya kecewa sama teman saya sendiri, dan saya memutuskan tidak mau berteman lagi gitu loh. Janganlah Bang, justru Anda kecewanya nggak jelas ya. Kalau ada seorang pria ngikuti wanita yang beragama lain, Anda harusnya nggak usah kecewa. Justru disitulah dimana Anda ditantang untuk bisa meyakinkan teman Anda. Coba baca Matius 18 ayat 15 ya. Jadi kalau ada seseorang yang berbuat dosa, kamu tegur, dan ketika dia menerima teguranmu itu, kamu sudah mendapatkannya kembali. Artinya Bang, tugas seorang Kristen itu, kalau ada teman seiman yang salah jalan, tugas Anda bukan untuk kecewa, tetapi untuk menasehatkan dia supaya dia kembali kepada Tuhan. Oke. Gini loh kak, saya sudah pernah nasihatin orang-orang Kristen juga, A dan B saya sudah nasihatin, tetapi mereka apa? Mereka bilangnya kita terlalu sok, kita terlalu ini, akhirnya apa? Mereka kecewa dan apa? Pindah, gitu. Kamu nggak tahu apa yang saya rasakan, kamu nggak tahu apa yang saya iniin. Terlalu sensitif orang Kristen ini mbak, gitu loh.
terlalu sensitif sekali hatinya. Dikit-dikit merasa diiniin kayak terintimidasi, pindah. Dia merasa agama ini lebih baik, agama UNO lebih baik. Padahal kita udah tahu juru selamat kita adalah Tuhan Yesus gitu. Kenapa harus berpindah gitu? Oke, gini aja Bang ya. Mm-mm. Jadi kalau ada teman Anda yang seperti itu, tugas Anda sebagai seorang Kristen adalah menegur dia di bawah empat mata. Kalaupun itu tidak, sampaikanlah soalan itu kepada jemaat di gereja gitu. Kalaupun tidak, anggaplah dia sebagai seorang pemungut cukai atau yang tidak mengenal Allah. Coba buka itu, Matius 18 ayat 15. Matius, ya, iya. Nah itu udah, abang hanya sebatas sampai situ aja. Abang nggak perlu kecewa, nggak perlu apapun, karena abang tidak berharap kepada manusia yang bisa mengecewakan Anda. Anda kan berharapnya kepada Tuhan Yesus. Nah seperti itu. Kenapa ada orang-orang yang seperti itu Bang? Karena Tuhan Yesus itu memang menciptakan manusia itu dengan kehendaknya. Fokus Anda adalah mengerjakan keselamatan itu, dan Anda juga mewartakan keselamatan itu sehingga banyak orang yang diselamatkan. Kecewa itu tidak? Siap. Gitu, Saya ya, jujur Bang, aja ya. Kak, saya juga Jangan lupa berpacaran didoakan juga temennya ya Bang ya. Amin, amin. Maaf Kak, saya juga sama pacaran juga sama beda agama Muslim. Puji Tuhan dia bisa saya bawa, sekeluarganya saya bawa. Puji Tuhan, sudah Iya. saya bawa. Mantap Bang. Tuhan memberkati Bang Jo. Amin, amin, amin. Shalom. Ya Kak. Iya. Shalom. Nggak apa-apa. Jadi memang ada orang-orang yang kayak gitu. Tapi percayalah ya, orang yang sudah pernah mengecap kebenaran firman Tuhan, ketika dia karena euforia asmara yang dia terima, sehingga dia lupa terhadap Tuhan, tapi nanti suatu saat dia akan kembali. Tenang aja, tenang aja. Dia akan menjadi seperti domba yang kembali, domba hilang yang kembali. Tenang aja, nggak apa-apa. Halo, Dejati. Halo. Ya, silakan Bang Bren. Oh iya, mau nanya aja nih. Temanya ini kok Yesus adalah roh. Apa Bang? Ada Kak Lisman. Tema aku mau nanya. Kenapa Bang? Cuma nanya aja, temanya ini kok Yesus adalah Rasul. Iyalah, emang kenapa Bang nggak suka? Ya bukannya nggak suka sih Bu, cuma kan Yesus kan nggak ada di Bible mengaku dirinya Rasul kan? Loh, Yesus itu utusan loh. Yesus tuh diutus loh Bang. Yesus itu diutus. Yesus tuh rasul. Oh, gimana Bang? Rasul lah. Nggak suka Bang, balikin aja Bang, balikin. Iya, cuma kan nggak kayak Rasul juga lah Bu. Kan memang ya, Yesus itu rasul kok. Aku jelasin dulu ya. Ah. Kan kata rasul sama utusan itu kan beda. Kalau diutus itu kan semacam contoh kayak aku diutus ke Jakarta gitu. Iya, Atau emang kok rasul. Kamu diutus tapi bukan rasul. Yesus itu diutus karena dia rasul juga. Berarti Yesus itu murid juga. Yesus itu bukan murid. Nah terus kan rasul itu kan gelar Sejak seperti kapan murid. rasul artinya murid? Ya kan semacam Rasul Petrus, terus Rasul Thomas, itu kan muridnya Yesus. Ya itu kan gelarnya kan rasul itu. Loh, emangnya Maria Magdalena, Bunda Maria itu bukan murid Yesus? Memangnya itu disebut rasul Bang? Saya aja ini muridnya Yesus, tapi saya nggak disebut rasul Bang. Jadi murid itu bukan definisinya rasul juga. Oh, baca Matius 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saya itu adalah muridnya Yesus, tapi saya bukan rasul. Oh, boleh tahu Bu Madu ini
Kristennya Kristen apa ya? Ya Kristen lah, muridnya Iya. Yesus. Maksudnya kan Kristen Katolik atau Protestan atau Ortodoks gitu. Ortodoks. Oh, Ortodoks. Kenapa bang? Ya cuma nanya aja kan. Jangan Kristen Protestan gitu. Apalagi yang mau ditanya bang? Ya cuma nanggapi Rasul aja. Aku baru tahu kalau Yesus itu gelarnya Rasul juga sih. Iya, kamu nggak tahu Yesus itu juga gelarnya anak manusia? Ya kalau anak manusia tahu. Cuma kan kalau Rasul ya. Tahu juga gelarnya Yesus itu nabi. Ya nabi sih ya. Kalau di Bible sih ya nggak ada Wah, gelarnya nabi. wah, abang nggak pernah baca Alkitab. Ya baca, cuma kan nggak semua lah aku Loh, baca. abang nggak tahu Yesus itu disebut nabi di Alkitab. Oh, Loh gimana bang? iya maunya kan nggak belum pernah dengar aja kalau. Loh, coba abang baca Matius 21 ayat 11 bang. Yesus itu disebut nabi loh, makanya dia disebut Mesias. Kalau Yesus itu bukan nabi juga, bagaimana dia mendapatkan gelar Mesias, gelar Kristus? Kristus itu artinya adalah Mesias. Ya, jadi untuk orang-orang Kristen yang tidak mengakui kemesiasan Yesus, dia kekristusan Yesus, dia antikristus. Siapa bilang Yesus bukan nabi? Ya Mesias itu kan gelar kayak selamat itu mbak. Tuh, Mesias itu atau Kristus itu artinya yang diurapi. Siapa yang diurapi? Yang diurapi itu raja. Halo. Ya. Halo bang. 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 Halo bang. 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 Halo bang. Bang. Oh. Aduh. Kalisna naik lagi dong Kalisna. Yesus itu di Bible dikatakan nabi dan dikatakan Mesias kan, gelarnya bahwa dia diurapi. Nah tapi kadang saya juga berpikir, ternyata kalau memang dikatakan Yesus di dalam Bible itu adalah Kristus, artinya yang diurapi. Tetapi seketika itu juga logika saya berpikir bahwa kalau dia yang diurapi berarti ada yang mengurapinya gitu loh. Oh iya ada, Bapak. Logika saya itu bersamaan bertentang kayak berpikir begini loh. Kalau Yesus juga dia Tuhan, nah berarti dia juga diurapi. Nah logika saya berpikir bahwa adakah yang berani mengurapi Tuhan gitu loh? Ada bang, Bapak. Ya, Ada bang, Bapak yang mengurapinya bang. nah itulah terkadang saya juga kira-kira untuk menanggapi hal seperti itu di saat kan kalau kita berpikir ya itu agak bertentangan gitu loh. Bertentangan dengan apa pak? Karena kalau memang Yesus itu dengan yang dikatakan bahwa dia itu sebagai Tuhan, karena menurut aku yang menjadi Tuhan itu kan artinya kan Bapa gitu. Jadi Nggak ada, kadang Salah itu. ya menurut Agatha gimana ya untuk apa namanya? Wow, menurut Alkitab. Ya maksud saya di dalam Alkitab ini cara untuk kebijaksanaan seperti itu gitu loh ketika Coba baca 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus.
Anda kan tidak belajar, hanya menggunakan pikiran-pikiran Anda. Jangan pernah mengandalkan hikmat dari manusia, tetapi andalkanlah hikmat yang dari Allah yang sudah diberitakan melalui para rasul dan diturunkan kepada gerejanya sampai kepada kita. Ya, saya katakan, kenapa Bapa itu disebut sang sumber? Karena dari dalam dialah anak itu berasal. Dari dalam dialah Roh Kudus itu berasal. Yohanes 8 ayat 42, Yohanes 15 ayat 26 yang saya jelaskan ini. Makanya Allah kita itu hanya satu, seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Maksud dari yang daripadanya berasal segala sesuatu, anak itu berasal dari dia, roh itu berasal dari dia. Tetapi baik roh dengan sang Bapa, dengan sang firman itu setara. Sama-sama satu dalam satu hakikat. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada hierarki di dalam ketritunggalan. Namun, ya sebentar, saya Bagaimana selesai. kira-kira? Namun di dalam Matius 28 ayat 18, Bapa berkata seperti ini. Yesus berkata kepada Bapa menyerahkan segala kuasa itu kepada anak. Nih, kepadaku telah diberikan seluruh kuasa di bumi dan di surga. Ya ini, kita harus tahu ini dulu.